Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap kan untuk belajar pelajaran selanjutnya? Nah, alhamdulillah sudah hari Senin, berarti jumpa lagi dengan Ibu Guru Sastri dalam pembelajaran matematika. Baiklah, masih pada bab yang sama pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang FPB dan KPK. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita tentang KPK dan kita akan belajar bagaimana cara menentukan FPB dan juga KPK dengan menggunakan tabel. Oleh karena itu, setelah menonton video pembelajaran ini, Ibu harap Ananda semua dapat yang pertama, menentukan kelipatan dari suatu bilangan, menentukan kelipatan persekutuan dari dua bilangan atau lebih, menentukan KPK dari dua bilangan atau lebih, dan menentukan cara paling efektif untuk menghitung FPB dan juga KPK. Untuk menghitung FPB dan KPK-nya akan dijelaskan yang menggunakan tabel. Bagaimana? Seru ya untuk materi hari ini? Namun, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, angkat kedua tangannya, tundukkan kepala, dan mulai berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kelipatan suatu bilangan adalah hasil perkalian suatu bilangan dengan bilangan asli. Bilangan asli biasa juga disebut dengan bilangan bulat positif, yaitu bilangan yang dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Contohnya, misal kita ingin mencari kelipatan dari 4, maka 4 kali 1 sama dengan 4, terus 4 kali 2 sama dengan 8, 4 dikali 3 sama dengan 12, 4 dikali 4 sama dengan 16, 4 dikali 5 sama dengan 20, 4 dikali 6 sama dengan 24, 4 dikali 7 sama dengan 28, dan seterusnya ya. Nah, jadi kelipatan 4 dapat kita tuliskan yaitu 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, dan seterusnya. Nah, dan seterusnya itu dapat kita tuliskan dengan titik-titik. Selain dikali seperti yang tadi, kita juga bisa menentukan kelipatan dengan cara ditambah. Contohnya, jika kita ingin menentukan kelipatan dari 5, maka kelipatan 5 ditambah 5 sama dengan 10, 10 kita tambah lagi dengan 5 jadi 15, 15 ditambah dengan 5 jadi 20, 20 ditambah 5 lagi sama dengan 25, 25 ditambah 5 sama dengan 30, ditambah 5 sama dengan 35, ditambah lagi 5 sama dengan 40, dan seterusnya. Jadi kelipatan 5-nya dapat kita tuliskan yaitu 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, titik-titik atau dan seterusnya gitu ya. Bagaimana, sampai sini sudah paham ya?
Insya Allah paham. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan bagaimana menentukan kelipatan persekutuan. Kemarin kita sudah belajar bahwa persekutuan satu bilangan artinya adalah kita mencari bilangan yang sama. Maka kelipatan persekutuan adalah kelipatan dari suatu bilangan yang sama dengan kelipatan bilangan lainnya. Contohnya, tentukan minimal 2 kelipatan persekutuan dari 2, 3, dan 4. Oke, kita cari dulu kelipatan masing-masing bilangannya. Kelipatan 2 yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, dan seterusnya. Kelipatan 3 yaitu 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, dan seterusnya. Dan kelipatan 4 yaitu 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, dan seterusnya. Oke, setelah itu kita cari persekutuannya atau bilangan yang sama dari ketiganya. Dapat kita lihat yaitu 12. Selanjutnya ada lagi nggak? Nggak ada ya? Gimana nih? Padahal yang diminta minimal 2. Oke, tenang aja. Berarti untuk menemukan kelipatan persekutuan lainnya, maka kita perlu teruskan mencari kelipatan dari bilangan-bilangannya. Karena kelipatan 2-nya baru sampai angka 20-an, maka kita coba 2, kita teruskan kelipatannya ya, kita cari kelipatannya. Oke, 20 ditambah 2 sama dengan 22. Ada belum persekutuannya di antara ketiganya? Belum ada ya, maka kita lanjutkan ditambah 2 lagi, yaitu sama dengan 24. Sudah ada persekutuannya? Oke, ketemu ya persekutuan selanjutnya yaitu 24. Jadi, kita sudah dapatkan 2 kelipatan persekutuan dari 2, 3, dan 4 yaitu adalah 12 dan 24. Apakah kita bisa mencari kelipatan persekutuan selanjutnya? Jawabannya adalah bisa, karena kelipatan suatu bilangan itu tidak terbatas. Maka jika kita ingin mencari kelipatan persekutuan selanjutnya, tinggal kita terus cari kelipatan masing-masing dari bilangannya dan kita tentukan kelipatan persekutuannya. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya yaitu KPK. KPK atau kelipatan persekutuan terkecil yaitu bilangan terkecil dari kelipatan persekutuan 2 bilangan atau lebih. Contohnya, tentukan KPK dari 2 dan 4. Penyelesaian soal. Kita tahu tadi kelipatan 2 dan 4 yaitu kelipatan 2 sebagai berikut, kelipatan 4 sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita tentukan kelipatan persekutuan dari 2 dan 4 yaitu 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Nah, dari kelipatan-kelipatan persekutuan tersebut dapat kita lihat yang paling kecil adalah 4. Maka KPK dari 2 dan 4 adalah 4. Oke, bagaimana? Sudah bisa ya untuk menentukan kelipatan persekutuan dan juga KPK? Kita ke materi terakhir hari ini yaitu tentang menentukan FPB dan juga KPK menggunakan tabel. Metode tabel. Seperti namanya, kita akan menentukan FPB dan KPK-nya dengan menggunakan tabel yang bentuknya seperti ini.
Baris yang paling atas pada kolom kedua dan seterusnya digunakan untuk menulis bilangan-bilangan yang akan kita cari FPB dan KPK-nya. Baris-baris selanjutnya digunakan untuk menulis hasil baginya. Dan kolom pertama yang paling kiri adalah untuk menuliskan bilangan-bilangan pembaginya. Bilangan pembaginya yaitu bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan bulat positif yang hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Seperti 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan lain sebagainya. Selanjutnya, cara menggunakan metode tabel ini yaitu bagilah masing-masing bilangan dengan bilangan prima dimulai dari bilangan prima yang paling kecil. Dibagi terus sampai setiap bilangan menghasilkan 1. Bilangan pembagi yang kita pilih paling tidak harus bisa membagi salah satu bilangannya dan tidak harus dapat membagi seluruh bilangan-bilangan yang ditanyakan. Selanjutnya, jika ada pembagi yang bisa membagi semua bilangan, maka pembagi tersebut langsung dilingkari. Oke, agar lebih paham, kita langsung coba ke contoh soal saja ya. Tentukan FPB dan KPK dari 12 dan 15. Penyelesaian soal. Nah, kita gambar dulu tabelnya seperti ini. Lalu kita tuliskan 12 dan 15-nya di baris pertama paling atas seperti ini. Selanjutnya, 12 dan 15 kita coba bagi dengan bilangan prima terkecil dahulu, yaitu 2. Oke, 12 dibagi 2 sama dengan 6. 15 tidak habis dibagi 2 ya, maka 15-nya tetap kita tuliskan 15. Selanjutnya, karena masih bisa dibagi 2, maka kita bagi 2 lagi. 6 dibagi 2 sama dengan 3, dan 15-nya tetap karena tidak habis dibagi 2. Selanjutnya, 3 dan 15 sudah tidak bisa dibagi habis oleh 2, maka kita bagi dengan bilangan prima selanjutnya yaitu 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1, dan 15 dibagi 3 sama dengan 5. Nah, karena 3 ini bisa membagi habis kedua bilangan, maka 3-nya kita lingkari ya. Selanjutnya, karena sudah tidak dapat lagi dibagi dengan 3, maka kita ambil pembaginya dari bilangan prima selanjutnya yaitu 5. Kalau yang sudah 1, tetap kita tulis saja 1. Selanjutnya, 5 dibagi dengan 5 sama dengan 1. Oke, semuanya sudah menghasilkan angka 1 ya. Artinya, tabel sudah selesai. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan FPB dan KPK-nya? Oke, untuk menentukan FPB, kita perlu kalikan semua pembagi yang dilingkari. Ingat ya, hanya pembagi yang dilingkari. Sedangkan KPK, kalikan semua pembagi-pembaginya, baik yang dilingkari maupun yang tidak dilingkari. Nah, pada tabel soal, pembagi yang dilingkari hanya angka 3. Maka FPB dari 12 dan 15 adalah 3. Sedangkan KPK-nya yaitu 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. 2 dikali 2 adalah 4. 4 dikali 3 sama dengan 12. 12 dikali 5 sama dengan 60. Jadi KPK dari 12 dan 15 adalah 60. Oke, sudah kita dapat ya FPB dan KPK dari 12 dan 15. FPB-nya adalah 3 dan KPK-nya adalah 60. Wah, alhamdulillah, banyak sekali ya ilmu yang kita dapatkan hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang kelipatan persekutuan, KPK, dan juga menentukan FPB dan KPK menggunakan metode tabel.
kita coba simpulkan pembelajaran kita hari ini bersama-sama yuk. Yang pertama, kelipatan. Kelipatan suatu bilangan adalah hasil perkalian suatu bilangan dengan bilangan asli. Yang kedua, kelipatan persekutuan. Kelipatan persekutuan adalah kelipatan yang sama dari suatu bilangan dengan bilangan lainnya. Dan yang ketiga, KPK adalah bilangan terkecil dari kelipatan persekutuan dua bilangan atau lebih. Dan yang terakhir adalah cara menentukan FPB dan juga KPK jika menggunakan metode tabel, yaitu FPB ditentukan dengan cara mengali semua pembagi yang dilingkari, sedangkan KPK ditentukan dengan cara mengalikan semua bilangan pembaginya. Oke, sudah paham ya? Untuk tugas hariannya, silahkan kerjakan latihan soal-soal berikut ini. Dan seperti biasa, soal ditulis dan dikerjakan di buku tulis matematika, dikerjakan menggunakan pena dan jangan lupa untuk menuliskan cara penyelesaian soalnya ya. Dan yang terakhir, tugasnya Ibu tunggu paling lambat jam 5 sore. Oke, semangat ya solih-solihah untuk mengerjakan tugas dari Ibu Guru. Pertemuan selanjutnya, kita akan coba untuk menyelesaikan berbagai masalah di kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan FPB dan juga KPK. Materi ini bisa kalian coba baca-baca dan pelajari dahulu. Ada di buku cetaknya di halaman 46 sampai 49. Oke, tetap semangat, selalu jaga kesehatan, patuh sama ayah bundanya, dan jangan tinggalkan sholat, juga membaca Al-Quran setiap harinya ya. Terima kasih atas perhatian Ananda semua. Salam hangat dari Bapak Ibu Guru di sekolah untuk ayah dan bundanya di rumah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.